301. Liefdesmoeder, bahasa Belanda yang berarti kasih bunda. Siska langsung memeluk Vika dengan hangatnya begitu Vika keluar dari mobil menggendong Visa. Siska begitu sedih dengan nasib yang harus diterima salah satu cucunya. "Ayo, masuk sayang. Bu dokter, mari masuk," kata Siska mengambil Visa dari Vika. "Ayo, hangatkan diri dulu, ada coklat panas dan roti panggang." Siska mengajak semuanya menuju ke depan perapian, di mana dirinya menyiapkan semua makanan. "Ma, apa kabar?" sapa Ferish pada Siska, dengan mengecup tangan Siska. Tak beda dengan sang ayah, Alfat menghampiri Siska dan segera memeluknya, meski ada Visa dalam gendongan sang oma. "Bu dokter, silakan, hangatkan diri, kemudian istirahat, perjalanan jauh pasti sangat capek," kata Harold pada Dokter Purba. "Dion, kalau kamu aku yakin pasti tidak ingin untuk istirahat. Tapi nikmati kudapan yang sudah Siska siapkan. Setelah itu, baru aku antar kamu melihat yang aku ceritakan padamu tadi." Harold merangkul Dion Gimun dengan hangat. Afinya yang tadinya tertidur dalam gendongan Ferish, terbangun saat Ferish membaringkannya di sebuah ranjang empuk yang besar di dalam kamar yang sudah Siska siapkan untuk Vika, yang selanjutnya akan menjadi kamar Vika selama tinggal bersamanya. "Ayah, ini di mana?" tanya Afi yang membuka matanya. Afi kemudian menoleh melihat Afi dan bundanya yang menatapnya lembut. "Kita sudah sampai di rumah Oma dan Opa Harold sayang. Mau bobok lagi, atau gimana? Masih gelap." "Bobok lagi aja, sama ayah dan embun," kata Afi dengan manjanya. Ferish mengangguk dan kemudian ikut berbaring di ranjang memeluk Afi yang memejamkan matanya lagi. Ferish menatap Vika yang juga menatapnya. Vika terlihat begitu sedih, tidak ada lagi sinar cerah dari wajahnya meski sedang tersenyum manis. Tangan Ferish terulur membelai wajah Vika yang memejamkan mata. "Semua akan baik-baik saja sayang. Yakinlah akan ada kebahagiaan bersama kita lagi, tapi kita harus lebih kuat dan lebih sabar lagi menghadapi semuanya," kata Ferish dengan lembutnya. Untuk kesekian kali dalam beberapa hari ini, Ferish mengatakan kata-kata yang memiliki arti sama untuk memberi Vika kekuatan. "Iya mas, selama ada kamu, aku pasti kuat, untuk mereka juga Al," jawab Vika membawa tangan Ferish ke bibirnya. Tak lama, Alfat menyusul mereka, naik ke atas ranjang dan memaksa tidur di tengah-tengah. Visa sampai terbangun karena merasa terdesak dengan badan Alfat yang cukup besar. "Maaf dek, dingin, jadi enak kalau berdesakan begini," kata Alfat dengan senyum dan membelai wajah Visa. Kakak badannya besar tapi maksa di tengah." "Ya, dek." "Geser sini lagi kak," kata Ferish menarik tubuh Afi mendekat lagi padanya. "Untung saja Oma kasih ranjang yang besar, jadi muat kita berlima," seru Alfat dengan senang. "Tapi kakak nanti tidur sama Opa Dion, kasihan adiknya dong masih sempit," kata Vika. Enggak embun, Al-Amu ikut di sini. Kita akan berpisah, kan, bulan depan baru bertemu lagi. Jadi Al mau bobo bareng begini," jawab Alfat dengan suara serak menahan tangisnya. Iya, kita bobo bareng, tapi tidak ada yang boleh keluar suara ini ya," kata Ferish kemudian buang angin dengan suara yang kencang. "Ih, ayah jorok, bau," seru Alfat langsung bangun dan menindih badan Ferish. Begitupun dengan Afi dan Visa yang tidak terima dengan buang angin sang ayah. "Kalian ini aneh," katanya bau, malah mendekat. "Nanti ayah buang angin lagi sayang," seru Vika kemudian tertawa lucu. Ferish yang terhimpit di bawah ketiga anaknya hanya bisa tertawa, dan memegang Alfat agar tidak jatuh ke samping. Hari sudah siang, bahkan menjelang sore. Vika dan semuanya sudah bangun dan mandi. Mereka akan pergi ke rumah sakit tempat Visa akan menjalani pengobatan. Beramai-ramai mereka pergi, untuk memberi semangat pada Visa dan Vika yang akan selalu mendampingi Visa dalam terapinya. Seorang profesor menemui rombongan Vika. Profesor yang sudah berhasil menangani pasien dengan penyakit yang sama dengan Visa. Perkenalan singkat mereka lakukan dengan tim dari profesor yang bernama Ishak. Tim Profesor Ishak terdiri dari 3 orang dokter dan 2 terapis, siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan Visa. "Afiza, nama yang cantik berarti ahli Al-Quran ya," kata sang profesor berkenalan dengan Visa, yang sangat cantik dengan dress berwarna biru dengan aksen pita putih di pinggang.
Fiza hanya tersenyum manis dengan pujian yang diberikan sang profesor. Kami sudah mempelajari kondisi Fiza dari rekam medis yang dikirim Profesor Gandhi. Sebenarnya saya yakin Profesor Gandhi mampu menyembuhkan Fiza, tapi mungkin kurang percaya diri ya, karena saya juga masih berguru pada beliau. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan berguru lagi dengan beliau untuk pengobatan Fiza, kata sang profesor dengan ramah. Dan dari rekam medis itu kami optimis Fiza akan pulih. Karena kondisinya belum terlambat, dan untung cepat diketahui. Fiza dikelilingi dokter-dokter yang hebat juga di rumah Prof. Ada sang nenek, tante dan omnya, kata Siska dengan bangga menatap pada Dokter Purba. Jadi bisa terdeteksi dini ya, Nyonya Dek. Baiklah, saya rasa cukup hari ini. Karena baru sampai mungkin masih jet lag. Observasi akan kita adakan lusa ya Bunda. Biar kondisi tubuhnya sudah normal dan beradaptasi dengan cuaca di sini, kata Profesor Ishak mengakhiri perkenalannya. Oh iya, sampaikan salam saya pada Pak Dion, saya sudah lama tidak bertemu dengannya dan Lukas, kata sang profesor saat mengantar rombongan Vika yang akan pulang. Dion Gimun dan Harold kebetulan tidak ikut mengantar ke rumah sakit, karena harus menjaga Avi dan Alfat. Rombongan Vika pun pamit untuk undur diri, dan pulang. Fiza berjalan dengan riangnya dalam gandengan Ferish, karena suka dengan suasana rumah sakit yang begitu bersahabat, bahkan tidak mirip sebagai rumah sakit jika tidak masuk dalam ruangan-ruangannya. Ayah, itu ada kolam, ada ikannya enggak ya? Tanya Fiza dengan berisiknya. Ayah enggak tahu sayang, kalau lihat dari atas dan airnya jernih akan nampak ikannya, tapi kalau airnya keruh ikannya tidak nampak. Ada lapangan bola juga ayah. Seru Fiza girang, melihat beberapa anak bermain bola. Ini rumah sakit tapi malah mirip dengan sekolah Yama, kata Vika melihat ke sekeliling. Ini rumah sakit sekaligus tempat penelitian sayang. Di sebelah sana ada fakultas kedokteran dan terapis. Itulah kenapa tempat ini justru terkenal fakultasnya dan tempat terapi orang yang tidak beruntung secara fisik dengan fasilitas olahraga, bukan rumah sakitnya. Jelas Siska menerangkan rumah sakit yang memang sedikit tersembunyi di balik megahnya bangunan kampus dan fasilitas olahraganya untuk orang berkebutuhan khusus. Iya, makanya Mama juga terkejut. Setahu Mama, Lives Mudar, itu nama sekolah kedokteran. Dulu Mama kesini tidak melihat rumah sakit ini. Karena tertutup dengan stadion itu Bu Dokter. Kita lebih tepatnya berada di belakang kampus. Iya, stadion dan jogging track yang begitu rindang itu. Jadi menutupi rumah sakit ini, kata Dokter Purba dengan takjub. Langkah mereka begitu ringan dibanding saat baru masuk rumah sakit tadi. Penjelasan sang profesor memberi harapan baru bagi Vika dan kedua mamanya. Harapan Fiza masih bisa sembuh dan pulih sangat besar. Membuat Vika makin bersemangat untuk menemani Fiza menjalani pengobatannya. 302. Bagaimana kata para dokter di sana tadi? Tanya Harold dengan tidak sabar melihat rombongan Vika keluar dari mobil di halaman rumahnya. Begitu juga dengan Dion Gimun yang diikuti Avi yang berlari dari dalam rumah. Dion Gimun bertanya dengan penuh harapan. Kita cerita di dalam ya, kata Siska dengan lembut pada suaminya. Sayang, Ferish, tanya Dion Gimun makin tidak sabar melihat senyum lega di wajah kedua anaknya, begitupun saat melihat Dokter Purba. Masih ada harapan yang sangat besar untuk Fiza sembuh ya. Dokter akan berusaha sebaik-baiknya, untuk kesembuhan Fiza, jawab Vika memeluk Dion Gimun dengan senang. Benarkah? Jadi tidak sia-sia perjalanan jauh kita ke sini sayang. Ayah senang dengarnya sayang, seru Dion Gimun memeluk Vika dengan erat. Selesai berpelukan di depan rumah, Vika dan Dion Gimun pun masuk rumah. Suara Harold yang tertawa senang teriring ucapan syukur membahana di dalam rumah. Fiza pun diangkat tinggi-tinggi oleh Harold. Ayah, tim dokter yang akan menangani Fiza dipimpin seorang profesor bernama Ishak Van Coen. Dan beliau titip salam untuk ayah, katanya sudah lama tidak bertemu dengan ayah dan Dokter Lukas. Ayah mengenalnya, tanya Vika penasaran. Dion Gimun nampak berpikir dan mengingat. Ishak, siapa ya? Ayah lupa, ayah coba tanya Lukas deh nanti. Ini masih dini hari di sana, dan dia bisa mengamuk kalau ayah telepon, kata Dion Gimun dengan senyum. Kalau kamu memang kenal, temui dia Dion. Minta tolong secara pribadi untuk Fiza. Meski dia mau berusaha yang terbaik, tapi kalau kamu temui lagi, akan beda. Iya,
Tapi aku masih lupa. Aku akan tanya Lukas dulu, mungkin dia teman Lukas, kata Dion Gimun sambil merangkul Vika duduk di sofa. Dari cobaan ini, doa mama kamu ini terkabul sayang, kata Dion Gimun pada Vika sambil memicingkan mata pada Siska. Doa apa Dion? Tanya Siska tidak terima. Kamu selalu ingin Vika tinggal sama kamu, ikut sama kamu, tapi dia memilih untuk menemaniku. Sekarang dia dan kembar akan bersama kamu senang, kan? Picik banget kamu Dion, aku lebih baik tidak kalian singgahi daripada kalian singgahi dengan mengorbankan kesehatan cucuku. Aku lebih ingin aku yang mengunjungi kalian yang sehat dan bahagia. Daripada seperti ini, teriak Siska sedih. Aku tidak pernah berdoa untuk meminta anakku atau cucuku sakit Dion. Ayah ini kenapa sih, suka banget buat mama nangis. Tidak ada yang mau dengan keadaan seperti ini ayah, bentak Vika pada Dion Gimun dengan marah sambil mengempas tangan Dion Gimun yang merangkulnya. Sudah ma, enggak perlu dengar ocehan ayah. Kita ke taman yuk, temani cucu mama main, ajak Vika pada Siska untuk menghindari Dion Gimun. Tapi itu kenyataannya, mama kamu selalu menuduh ayah sudah menguasai kamu dan anak-anak untuk menemani ayah, jawab Dion Gimun dengan datar. Tidak mau menanggapi amarah Vika dan Siska. Entah apa yang merasuki Dion Gimun hingga dirinya berpikir seperti itu. Selalu saja dia ingin marah jika melihat Siska sejak kemarin pagi, saat baru datang. Vika tidak menggubris jawaban Dion Gimun, dia beranjak dari duduknya dan menarik lengan Siska agar mau pergi. Vika dan Siska meninggalkan Dion Gimun sendirian di ruang tamu, menuju ke taman samping rumah, bergabung dengan Ferish, Harold dan Dr. Purba. Di taman yang tidak terlalu luas, ada sebuah ring bola basket. Alfat dengan semangat belajar memasukkan bola dalam keranjang yang tergantung di tiang, bersama Ferish. Afi dan Fiza bermain boneka dengan kereta dorong dan botol dotnya. Seperangkat alat kedokteran mainan juga mereka mainkan. Fiza berperan sebagai dokter yang akan menyembuhkan boneka yang menjadi anak Afi. Dr. Purba dan Harold mengobrol sambil mengawasi kembar bermain. Mereka saling bercerita tentang kota Den Haag dulu dan sekarang. Dr. Purba pernah tinggal di Belanda 1 bulan karena dikirim dari kampus kedokteran tempatnya menimba ilmu bersama 9 mahasiswa lainnya. Vika dan Siska bergabung dengan Harold di bangku taman yang panjang, menikmati udara kota yang cukup bersahabat. Di Den Haag sedang musim semi, dan bunga pun bermekaran indah di sepanjang jalan di area perumahan Harold. Sepertinya mereka menikmati tempat ini, sayang. Kondisi Afi juga baik-baik saja, kan? Dengan perubahan cuaca yang cukup berbeda dengan Semarang, kata Dr. Purba melihat Afi dan Fiza yang bergembira bermain. Iya Uti, semoga bisa bertahan juga musim dingin nanti. Sekarang kendalanya bahasa sih menurut Vika. Vika juga harus belajar bahasa Belanda kalau di sini. Tidak mungkin akan ajak Oma terus kalau mau kemana-mana. Omanya juga pasti sibuk, nanti bisa sama mama belajar sayang. Tidak usah khawatirkan segala sesuatu selama kalian di sini. Yang perlu dipikirkan adalah kesembuhan Fiza. Iya, kan Hani, kata Siska meminta pendapat Harold. Iya, tenang saja untuk semuanya. Dedi akan suruh sopir kantor dan salah satu asisten untuk temani kamu mengurusi visa, kata Harold dengan senang. Maaf ya Dedi, kami jadi merepotkan Dedi dan Mama di sini, sahut Ferish dengan nafas terengah berjalan mendekati bangku. Kak, istirahat dulu, minum, seru Siska pada Alfat yang masih mendribel bola. Jangan begitu Rish, kami senang sekali ada kalian. Rumah jadi ramai, enggak kesepian lagi kami. Kalau ramai, Dedi akan kurangi jadwal untuk bisnis. Biar bisa temani kalian. Tidak perlu begitu Dad. Kami tidak mau merepotkan, kata Vika tidak enak hati. Ini salah paham ini, maksud Dedi bukan terpaksa untuk mengurangi jadwal sayang, tapi jadi betah di rumah kalau ramai. Kalau Steffi kesini, Dedi kamu bisa betah seminggu di rumah, karena ada temannya. Lebih baik begitu, sering-sering di rumah. Karena sudah tua, jaga diri, kata Siska membelai lengan Harold dengan lembut. Harold belum setua aku Siska, masih jauh dia di bawahku, kata Dr. Purba dengan senyum. Karena sudah bahas itu, saya nitip cucu dan menantu saya di sini ya. Nah, Bu Dokter juga berkata begitu, saya senang mereka di sini. Sudah saya bilang tadi, ini rumah kita bersama,
karena kita keluarga. Saya anak tunggal, tidak punya saudara, jadi sekarang saya punya banyak keluarga, saya senang. Sepupu-sepupu saya tidak ada yang tinggal di kota ini, jadi saya benar-benar sendiri. Mendengar penjelasan Harold yang tidak keberatan, dan justru merasa senang, Farish dan Dr. Purba lega. Meski Harold adalah suami dari ibu kandung Vika, mereka masih merasa tidak enak di awal, namun sekarang sudah tidak terbebani lagi karena mereka melihat ketulusan di mata Harold. Farish dan Dr. Purba bisa tenang meninggalkan Vika dan kembar bersama Harold dan Siska. Entah untuk waktu yang berapa lama. 303. Dion Gimun merasa jenuh di rumah Harold. Sikap anehnya adalah merasa marah karena Siska benar-benar bahagia dengan Harold. Dan sehari semalam di rumah Harold, Dion Gimun menjadi terbayang-bayang kemesraan Siska dan Harold di tiap sudut rumah yang bergaya klasik itu. Siska makin hari juga makin cantik di mata Dion Gimun, membuat Dion Gimun terbakar cemburu. Dion Gimun berjalan ke taman, melihat keluarganya sedang bercengkrama dengan bahagia. Dion Gimun tidak mau bergabung, meski dalam hatinya sangat ingin, namun dia memilih untuk pergi, mencari teman lamanya, daripada akan menyakiti Siska sekaligus Vika dalam waktu bersamaan dengan sikap dan kata-katanya. Sayang, ayah pergi dulu, mau temui teman ayah di sini, juga untuk mencari tahu soal profesor yang kamu bilang tadi. Dion Gimun mengecup kepala Vika dengan lembutnya. Kamu enggak ikut makan malam Dion? Kalau pergi sekarang, nanti sajalah, kita pergi bersama, kata Harold dengan ramah. Mungkin tidak, aku pergi ya, tidak enak mereka tahu aku di sini, jawab Dion Gimun sambil mengecup kening Alfat, Avi dan Fiza bergantian. Jangan aneh-aneh lagi ya ayah sudah tua, ayah punya cucu cewek-cewek. Jangan sampai mereka susah jodoh karena tingkah opanya yang tidak beres, kata Vika mengingatkan Dion Gimun, agar Dion Gimun tidak kembali ke dunia kelamnya. Iya sayang, ayah pergi ya, Bu Dokter, mau ikut jalan-jalan, tawar Dion Gimun dengan ramah pada Dr. Purba. Tidak Dion, kalau berdua saja sama kamu, nanti pacar kamu marah terlebih lagi bisa turun pamor kamu, kalau kamu jalan sama orang tua, jawab Dr. Purba sambil tertawa. Dion Gimun pun tertawa lebar. Bisa aja mama kamu ini Rish. Oke. Semua aku pamitnya, kata Dion Gimun kemudian berlalu pergi. Opa mau kemana Embun? Tanya Alfat penasaran. Menemui dokter yang akan menyembuhkan Fiza, Kak. Tadi dokter itu titip salam untuk Opa. Asteris. Hari untuk Fiza menjalani pengobatannya pertama kali tiba. Farish dan Dr. Purba masih menemani Vika di rumah sakit. Vika masih harus didamping karena terkendala bahasa. Dan Farish menguasainya. Untuk ilmu pengobatan, agar tidak dipermainkan, Dr. Purba ahlinya. Mereka harus memastikan Fiza mendapat pengobatan yang baik. Ayah, mereka sakit apa? Tanya Fiza pada sekelompok orang yang ada di jogging track dengan kursi roda. Vika, Farish, Dr. Purba dan Fiza sedang duduk di ruang tunggu untuk observasi dan juga menunggu kedatangan dokter. Dari dinding kaca ruang tunggu yang ada di lantai 3, mereka bisa melihat ke sekeliling rumah sakit. Mereka bisa melihat klinik untuk orang dengan keterbatasan fisik yang ada di lingkungan kampus. Ayah tidak tahu sayang, tapi mereka memang sedang sakit, ada yang tidak lengkap anggota badannya sayang. Tapi lihat mereka tetap bersemangat untuk berobat, kan, bersemangat untuk sembuh. Fiza juga harus begitu ya, Fiza masih diberi kelengkapan tubuh, jangan mau kalah dengan semangat mereka. Kata Farish memangku Fiza sambil menatap orang-orang yang berkumpul di bawah mereka. Iya ayah, ada yang tidak punya kaki, seru Fiza dengan sedih, saat melihat seorang anak, yang turun dari kursi rodanya untuk belajar menggunakan tangannya untuk berjalan. Sedih sekali mereka ayah, kata Fiza dengan berkaca-kaca mendongak menatap Farish. Fiza harus bersyukur ya, nak. Dengan segala keadaan Fiza, mereka mungkin memang sedih, tapi mereka tetap berusaha dan bersemangat, kata Vika membelai rambut Fiza. Seorang perawat datang, menyuruh mereka untuk masuk. Farish menggendong Fiza dan berjalan duluan untuk masuk. Kita menunggu profesor dulu ya Pak, sementara itu, pasien bisa kita lakukan observasi, kata seorang dokter muda yang menjadi anak buah Profesor Ishak. Di mana observasi dok, boleh kami ikut? Tanya Dokter Purba. Di ruangan depan itu nyonya,
bisa kok dilihat dari jendela, hampir mirip dengan body scanning nyonya. Mari, sang dokter mengajak rombongan Vika untuk ke ruangan di depan mereka duduk. Fiza dibawa masuk perawat untuk berganti pakaian, dengan didampingi Vika. Kemudian dibawa masuk dalam ruangan yang memiliki alat pemindai barang, seperti yang ada di bandara. Vika berdiri di luar ruangan bersama Ferish dan Dr. Purba. Hasil scanning tubuh Fiza muncul di layar, dari detak jantung, persentase kerja ginjal, paru-paru, alat gerak, penglihatan, dan otak. Semua terpampang di layar, dalam bahasa Inggris, sehingga Dr. Purba dan Vika juga bisa ikut membacanya. Di Indonesia apa belum ada alat ini, Ma? Tanya Vika penasaran. Ada tapi tidak selengkap ini sayang. Ini lengkap banget alatnya, sampai ke otot dan saraf juga. Detail sekali, jelas Dr. Purba. Dr. Purba menjelaskan pada Vika dan Ferish dari hasil yang diabaka di layar. Kalau Mama tidak salah, karena Mama hanya mempelajari sedikit tentang tulang dan sendi. Alat gerak Fiza memang lemah, itu yang membuatnya mudah capek, berhubungan juga dengan oksigen yang ada di sel darah merah, tidak mencukupi untuk membuat otak bekerja jadi otak seperti dipaksa bekerja berat. Bahayanya jika terjadi peradangan di otak, kata Dr. Purba dengan gamblang. Kita tunggu mereka ya sayang, mereka pasti lebih tahu dan solusi terbaiknya pasti mereka siapkan. Iya Ma, menurut Mama, ini sudah sesuai prosedur, kan Ma? Sudah sayang, tidak perlu lagi dikhawatirkan, jawab Dr. Purba dengan membelai punggung Vika. Fiza kemudian dikeluarkan dari mesin, namun belum bisa ditemui. Vika, Ferish dan Dr. Purba menunggu lagi sambil menatap Fiza yang nampak sadar dan berbaring. Maaf, membuat menunggu, kata Profesor Ishak yang baru datang dengan senyum cerah bersama Dion Gimun. Ayah, seru Vika dan Ferish tidak percaya. Dion Gimun tersenyum dan memeluk Vika. Dia itu teman Lukas sayang, pemuda kurus dengan otak berlian. Ayah tidak tahu nama Ishak, karena ayah tahunya dia memakai nama China dulu. Feiyu, ayo silakan duduk. Aku kira cucu keluarga Dek, ternyata seorang Dion Gimun, kata Profesor Ishak sambil tertawa. Mereka kemudian duduk di kursi dengan meja bulat, saling berhadapan. Asisten Profesor Ishak memberikan cetakan hasil observasi dari Fiza. Awas kamu kalau cucuku tidak bisa sembuh, seperti yang kamu janjikan padaku, ancam Dion Gimun pada Profesor Ishak. Ayah, bentak Vika pada sikap arogan Dion Gimun yang sewenang-wenang. Tidak apa Vika, sudah biasa Dion seperti itu, jawab Profesor Ishak tersenyum, sambil membaca hasil Fiza. Profesor Ishak kemudian menjelaskan hasil Fiza, persis sama dengan penjelasan Dr. Purba. Vika dan Ferish menatap pada Dr. Purba yang fokus dengan penjelasan sang profesor. Kita tangani satu persatu masalahnya dulu ya. Karena ini terapi jadi akan memakan waktu lama untuk benar-benar sembuh. Untuk permulaan, menginap dulu di rumah sakit, 1 minggu. Bila hasilnya bagus, bisa obat jalan. Jika tidak harus tetap di rumah sakit. Sampai benar-benar bagus, dan baru ke tahap selanjutnya. Aku kasih tahu di awal saja ya, ini bisa memakan waktu yang lama. Dari pengalaman yang sudah-sudah, bisa 8-10 tahun untuk benar-benar pulih. Dan seperti manusia yang umumnya, Vika dan Ferish saling menatap. 10 tahun harus terpisah, untuk kesembuhan sang anak. Ferish menggenggam tangan Vika dengan berkedip dan senyum manis, memberitahu dia baik-baik saja. Sekaligus memberi semangat Vika. Kondisi Fiza bagus, juga tidak parah. Kita optimis tidak akan selama itu, kata Profesor Ishak dengan percaya diri, membawa angin segar bagi Vika dan Ferish. 304. Dion Gimun menggunakan kekuasaannya lagi, mengerahkan anak buahnya yang masih setia dengannya untuk melindungi Vika dan kedua anaknya selama tinggal di kota asing. Meski bersama Vika tinggal bersama dengan Siska dan dalam perlindungan Harold, Dion Gimun masih merasa khawatir dengan anak kesayangannya juga cucunya. Ayah kemana aja semalam enggak pulang? Tanya Vika saat di kantin rumah sakit, mereka menunggu tahap terapi Fiza selanjutnya. Itu bukan rumah kita sayang. Ayah ada rumah flat kecil di sini, ditunggu anak buah ayah. Jadi ayah tidur di sana semalam. Kenapa ayah tidak mau tidur di rumah Dedi? Alfat semalaman nyari, kata Vika sambil mengaduk coklat panasnya. Dion Gimun terdiam dengan pertanyaan Vika.
Hanya senyuman dan tatapan sendu. Ayah belum bisa move on dari mama, ayah belum bisa relakan mama. Ayah, kan pernah bilang tidak ada yang bisa gantikan mama kamu, kata Dion Gimun dengan jujur. Dion Gimun menyesap kopinya dan menatap cangkirnya. Vika akan bertanya lagi pada Dion Gimun namun tangannya digenggam Ferish. Menahan agar Vika tidak bertanya lagi. Ferish memahami apa yang Dion Gimun rasakan. Dirinya pasti akan merasakan hal yang sama dengan Dion Gimun rasakan jika berada di posisi itu. Kita jadi kembali besok atau ditunda ya? Tanya Ferish mengganti topik. Terserah saja sih kalau ayah. Kamu mau ditunda ya ditunda, 2 atau 3 hari lagi bisa. Besok aja deh ya, cuma sore dari sini. Ferish nggak bisa izin lama dari kantor, jawab Ferish. Enggak apa, kan sayang, kalau kami kembali besok. Mau bagaimana lagi mas, hidup kita harus tetap berjalan dengan semestinya, kan? Tugas dan kewajiban kamu harus tetap dilaksanakan. Ferish tersenyum simpul, dengan jawab Vika meski terdengar terpaksa tapi ada kerelaan dan keikhlasan. Ayah sudah suruh beberapa orang untuk jaga kamu dan kembar, jadi jangan terkejut kalau nanti ada yang ikuti kamu. Tapi aku minta memperkenalkan dirinya pada kamu kok, kalau mereka muncul, kata Dion Gimun penuh perhatian. Ayah, enggak perlu deh, di sini, kan negara aman, lagian juga ada Dedi di sini. Iya, ayah tahu. Tapi ayah juga harus waspada sendiri. Mereka orang-orang kantor Noah sayang, terlatih dan bisa dipercaya. Sudahlah, enggak ada salahnya sayang. Biar ayah tenang, aku juga lebih tenang, kata Ferish dengan lembutnya. Saat mereka sedang mengobrol Dr. Purba sudah kembali dari ruangan dokter yang menangani visa, bersama Profesor Ishak. Mereka kemudian bergabung dalam satu meja bersama Vika. Kamu beneran Dion? Akan kerjasama dengan Profesor Ishak? Tanya Dr. Purba tidak percaya. Kalau kurus ini setuju, beneran Bu Dokter. Dia ini terlalu sombong sekarang, kata Dion Gimun dengan santainya. Profesor Ishak tertawa kencang dengan panggilan Dion Gimun pada dirinya, yang tidak pernah dia ganti. Kemarin-kemarin, aku terlalu banyak kerjaan Dion, jawab sang profesor sambil duduk. Bagus dong kalau beneran. Aku akan bicara dengan Profesor Gandhi agar mau bergabung, kata Dr. Purba bersemangat. Masih rencana Bu Dokter, tapi dia harus fokus pada cucu kita dulu Bu Dokter, nanti jadi lupa dia, kata Dion Gimun lagi. Iya, aku akan kerahkan kemampuanku untuk bidadari kecil itu. Aku tidak akan rela jika dia sakit terus. Terima kasih Prof, kata Vika dengan haru. Sama-sama, kalian bisa buat temanku ini jadi punya hati, aku senang. Dulu aku sama Lukas mau suntik dia dengan racun biar dia mati. Kalau enggak sadar-sadar, Dion Gimun tertawa kencang mengingat dirinya pernah diikat di kursi oleh Profesor Ishak dan Lukas. Asteris, Ferish dan Vika ada dalam kamar mereka bersama ketiga anak mereka yang sudah terlelap. Vika masih membersihkan wajahnya saat Ferish sudah berbaring di tempat tidur. Dari pantulan kaca di depannya Vika bisa melihat tatap rindu dari Ferish yang menatapnya. Kenapa mas, ngelihatnya begitu banget? Aku puasin dulu lihat kamu, untuk bekal beberapa hari sampai aku bisa kesini lagi, kata Ferish dengan sendu. Lebay deh, kita masih bisa video call mas, anggap aja pacaran lagi. Dulu pacaran, kan belum cicipi manisnya kamu. Jadi aman aja dulu, kalau sekarang beda sayang. Vika tersenyum manis, dan beranjak dari duduknya, menghampiri Ferish yang berbaring. Nah sudah dekat, mau apa? Vika duduk di pinggir ranjang, menatap Ferish. Ferish mengulum dan merangkulkan tangannya ke leher Vika. Mau enggak, buat bekal kita sampai bulan depan. Vika tersenyum dan mendekatkan tubuhnya ke tubuh Ferish. Dalam-dalam dia membaui aroma tubuh lelaki yang sudah menemaninya selama 8 tahun terakhir. Dan mulai besok mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Ke sofa aja ya. Bisa bangun anak-anak kalau bergerak-gerak, bisik Vika dengan manjanya. Ferish langsung bangun dan beranjak dari ranjang, dengan jawaban Vika. Sofa panjang di dekat jendela, harus dibalik dulu agar aman jika anak mereka terbangun di tengah malam. Vika menahan tawa saat membantu Ferish membalik sofa, membelakangi ranjang. Baru kali ini aku jadi seperti pencuri untuk mengambil hakku sayang, kata Ferish dengan nafas terengah, lelah.
Ya gimana, kalau mau aman ya usaha dulu, jawab Vika berjalan mematikan semua lampu. Tinggal satu lampu baca yang ada di dekat sofa. Ferris sudah berbaring di sofa dengan melepas semua pakaiannya. Vika menyusul dengan membawa selimut dan bantal. Ayo dong, lepasin, pinta Ferris dengan tidak sabar. Vika menaiki tubuh Ferris dengan nakalnya. Mau langsung menu atau main-main dulu? Tanya Vika mengulum bibir Ferris. Main dulu ya, main kursinya nanti di akhir saja, jawab Ferris melepaskan kaos Vika. Berjam-jam Ferris mengecupi tubuh Vika, setiap inci tubuh putih itu tidak terlewat oleh lidah dan bibir Ferris yang berjalan mulai dari bibir Vika. Gerakan kaki Vika yang mulai gelisah menahan rasa panas yang membakar jiwanya begitu hawa dingin lidah Ferris menyapu leher dan semakin lama makin turun. Ferris terus menjelajahi tubuh yang akan dia rindukan esok hari. Mas, panggil Vika dengan suara serak, tidak kuasa lagi menahan sesuatu yang bergelanyar di tubuhnya. Jawab Ferris dengan bergumam, kemudian tubuhnya naik lagi mendekatkan wajahnya ke wajah Vika. Kembali dia lumat dengan dalam bibir yang sudah bengkak karena ulahnya. Begitu Vika mulai tenang, Ferris mulai lagi mengeksplor kulit mulus dan harum yang menjadi candunya selama ini. Ferris tidak membiarkan Vika merasa menarik nafas lama, setelah mendapat pelepasan. Mas, ayo masukin, pinta Vika yang merintih dan memohon dituntaskan. Aku belum selesai dengan tubuh kamu sayang. Aku harus menandai setiap lekuknya, agar aku tidak lupa dengan tiap titiknya, kata Ferris lirih. Dia masih menahan hasratnya yang sudah diubun-ubun. Ferris masih mengabaikan miliknya yang sudah berdiri tegak. Dia ingin membuat kenangan baru malam itu. Ferris menggigit saat Vika terlena dengan nikmatnya pelepasan. Ferris baru mengambil menu utamanya setelah melihat Vika lelah, dan sudah hampir pagi. Dengan lembut Ferris memasuki Vika yang sudah basah. Jalan untuk masuk licin dan lancar, mempermudah Ferris untuk menyatukan dirinya dengan Vika. 305, Den Haag, Belanda. Visa memulai rangkaian pengobatan tahap pertama dengan menginap di rumah sakit selama 1 bulan, namun tiap weekend Visa diizinkan untuk pulang, selama itu juga Vika tinggal di rumah sakit. Pagi Visa, mau pulang ya, kata seorang dokter muda yang selalu mengunjungi kamar Visa tiap pagi, untuk memeriksa perkembangan Visa dan setelah menjalani terapi. Pagi Dr. Hans, iya. Seperti biasa, biar anaknya tidak jenuh, dan bertemu dengan saudaranya, jawab Vika yang sudah nampak segar setelah mandi dan mengemasi obat-obatan. Visa ada alat terapi manual, untuk di rumah nanti. Sang dokter terpana dengan wajah segar Vika yang berbalut kerudung merah jambu. Wajah putih alami tanpa polesan bahkan pemerah bibir, nampak asri dan menangkan. Hampir 1 bulan dia selalu disuguhi kecantikan alami itu tiap pagi. Dokter, tidak pulang? Tanya Visa dengan ceria. Perlahan Visa belajar bahasa Belanda, bersama Vika. Meski beberapa dokter yang menangani Visa menganjurkan untuk berbahasa Inggris agar lebih nyaman. Saya tiap hari pulang Visa. Tugas saya di sini tiap pagi sampai siang, malam kembali lagi sebentar, jawab Hans dengan ramah. Visa sudah kenalan belum dengan pasien yang baru datang kemarin? Kamarnya di depan itu. Dr. Hans duduk di samping Visa yang sedang menonton kartun kesayangannya di televisi sambil duduk di sofa. Sebuah alat pengukur tekanan darah dan pengambilan darah untuk sampel Dr. Hans pasangkan di lengan Visa, sambil mengobrol. Elmo ya, namanya mirip ikan badut di televisi ya embun, kata Visa sambil tertawa. Itu Nemo sayang, bukan Elmo, jawab Vika yang duduk di ranjang Visa sambil melihat pemeriksaan Dr. Hans. Iya, namanya Elmo, seusia, kan sama Visa. Tidak dokter, masih beda 2 tahun. Visa baru 4 tahun, dia sudah 6 tahun, jawab Vika mengoreksi. Aku kira sama, soalnya tingginya sama. Visa masih kecil tapi tinggi karena banyak makannya. Mbak Avi juga tinggi, jawab Visa dengan penuh percaya diri. Iya, makanya Visa cepat banget kemajuannya. Karena banyak makan dan menurut pada dokter dan perawat di sini. Karena Visa mau cepat sembuh dokter, sahut Vika dengan senang. Iya Visa mau cepat pulang, Visa sudah rindu sama ayah Visa yang ganteng dan kakak Al yang tampan. Oke, bagus, ada kemajuannya. Semoga cepat sembuh.
Dr. Hans melepas semua peralatannya dari lengan Visa. Pulangnya dijemput atau naik taksi. Dijemput Opa sama Oma juga Mbak Afi. Nanti kami main ke peternakan Opa. Banyak sekali sapi, ya ampun, tanya Visa memperjelas pada Vika. Dokter mau ikut. Dr. Hans tersenyum dan menoleh pada Vika. Dokter harus kerja. Lain kali boleh. Tanya Dr. Hans dengan berharap. Suara handel pintu yang ditekan diiringi teriakan riang dari Mardi membuka pintu. Om Mardi, seru Visa langsung berlari dari sofa, menghampiri Mardi. Dr. Hans merapikan peralatannya dan berdiri, tidak mau mengganggu keakraban keluarga Vika. Keponakan Om yang cerewet. Om kangen sama kamu sayang, kata Mardi memeluk tubuh mungil Visa. Hei, kamu enggak kangen sama aku Vik? Tanya Mardi menatap Vika. Enggak, aku kangen Mas Ferris bukan kamu, jawab Vika enteng namun menghampiri Mardi dan memeluk Mardi. Siska dan Harold yang menggendong Afi, menyapa Dr. Hans, dan menanyakan keadaan Visa. Berita bagus yang mereka dengar membuat pasangan nenek dan kakek itu tambah optimis. Selesai menjelaskan keadaan Visa, Dr. Hans berpamitan untuk kembali ke ruangannya. Hei, kukira, kamu enggak kangen lagi sama Ferris. Tiap hari sudah lihat bule tampan seperti itu, ledek Mardi pada Vika. Aku masih suka yang lokal aja kak. Mas Ferris tetap enggak ada yang bisa ngalahin. Mau bule kek, atau Londo juga enggak ngaruh, jawab Vika dengan yakin. Sudah siap pulang? Seru Harold memisah Vika dan Mardi yang selalu berdebat. Sudah Dad, cuma bawa ini saja. Karena minggu depan, kan masih kesini lagi, jawab Vika sambil membawa tas punggung kecil. Afi gendong embun, pinta Afi saat akan keluar kamar. Visa gendong om aja, kata Visa mengalungkan tangannya ke leher Mardi. Mereka kemudian keluar kamar bersamaan. Vika mengunci pintu kamar rawat Visa yang sudah menjadi kamar keduanya di Belanda. Bye Elmo, aku mau pulang jalan-jalan dulu, seru Visa pada teman barunya yang berada di taman dengan seorang perawat. Elmo yang terkejut dengan sapaan Visa yang kencang, menoleh sampai hampir jatuh dari tongkat penyangganya. Lucu nama dek, Elmo, kata Afi tertawa teringat dengan kartun ikan yang pernah dia tonton. Itu Nemo sayang, anak tadi namanya Elmo, kata Vika dengan sabar. Dia sakit juga embun. Iya sayang, kakinya lemas susah buat jalan, jadi pakai tongkat tadi. Afi menoleh ke belakang dan menatap kasihan pada Elmo yang masih di lantai, berusaha untuk berdiri. Kasihan ya embun, Visa enggak sakit begitu, kan embun? Enggak sayang, kita doakan Visa biar lekas sembuh ya, kata Vika mendekap Afi yang masih menghadap ke belakang. Asteris, Ferris baru akan pergi untuk melakukan operasi gabungan menangkap pengiriman rokok dengan cukai ilegal yang akan keluar dari kota Semarang. Ferris masih berpamitan pada Alaf yang ikut terbangun saat Ferris bangun untuk sholat malam lalu bersiap pergi. Ke Vika menelepon memberitahu perkembangan Visa. Embun di mana sih? Bagus banget tempatnya. Tanya Alfat penasaran, melihat pemandangan di belakang Vika dengan hamparan rumput hijau. Hai sayang, sudah sholat malam belum? Tanya Vika dengan semangat melihat wajah anak lelaki kesayangannya. Sudah embun, tadi sama ayah. Embun itu di mana? Oh, di peternakan sapi Opa Harold sayang. Kebetulan ada sapi yang melahirkan, jadi kesini semua. Besok Al mau ke sana juga ya embun, kata Alfat dengan penuh harap. Adik apa kabar embun? Iya sayang, besok ajak Opa ya. Adik Visa lebih baik sayang, bisa lanjut ke terapi selanjutnya, kata Vika dengan lembut. Jadi bisa cepat pulang ke sini ya embun. Iya sayang, semoga tidak lama, jadi kita bisa berkumpul lagi. Kakak doakan adik terus ya. Iya embun, Alfat sudah kangen sama adik-adik juga embun, jawab Alfat mengusap wajah Vika di layar ponsel Ferris. Sayang, aku mau berangkat. Sudah ditunggu, nanti aku telepon ya, kata Ferris menjeda obrolan Alfat dengan Vika. Oke, kakak bobok lagi, biar besok enggak kesiangan. Pasang alarm sayang, jawab Vika sekaligus berpesan pada Alfat. Iya embun, Al sayang embun, jawab Alfat dengan senyum termanisnya. Embun juga sayang kakak. Mas, hati-hati ya, jangan lupa makan. Iya, sudah ya, love you, ucap Ferris sebelum mengakhiri panggilan Vika.
Ayah berangkat ya sayang, kalau ayah sudah selesai ayah antar ke sekolah, tapi kalau belum selesai, sama Om Mono atau Koko ya. Ferish menyelimuti Alfat dan mengecup kening Alfat. Iya, ayah hati-hati, jawab Alfat mencium punggung tangan Ferish. Ferish pun berangkat melaksanakan tugasnya. Sebelum dirinya mengajukan izin lagi, untuk menemui Vika dan kedua anak perempuannya. Bersambung.